Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat kesaksian dari seorang muhtadin yang berasal dari negara Iran. Dalam kesaksian ini, dia menceritakan perjalanan hidupnya di dalam mengikut Tuhan sampai ia percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang dalam perjalanan hidup manusia sering dipanggil melalui cara-cara yang tidak terduga. Ada orang yang menemukan Tuhan saat ia berada di puncak keberhasilan, tetapi ada pula yang justru menemukan cahayanya di tengah tekanan, penolakan, dan kebingungan batin. Banyak orang yang ketika merespon panggilan ilahi harus melewati jalan yang sulit, ditolak keluarga, dicap sebagai murtad, dianggap menyimpang, bahkan kehilangan tempat untuk pulang. Namun di balik semua itu, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita pahami. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun pergumulan yang seorang alami ketika mengikuti panggilan Tuhan, tidak satu pun yang sia-sia. Ada orang yang berjalan dalam kegelapan bertahun-tahun, mencari kebenaran, tetapi tidak tahu kemana harus melangkah. Namun ketika Tuhan menyentuh hatinya, sebuah keberanian lahir, keberanian untuk meninggalkan masa lalu, dan melangkah menuju terang. Meski banyak yang tidak mengerti, Tuhan mengerti. Meski banyak orang yang menolak, Tuhan menerima. Seperti yang tertulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Hari ini kita akan mendengarkan perjalanan seorang yang melewati lembah air mata ketika ia dianggap murtad. Namun justru di tempat itulah ia menemukan pemulihan, pengampunan, dan kasih Allah yang nyata. Kiranya setiap kisah yang kita dengar bukan membuat kita menghakimi, tetapi mengingatkan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Karena Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita buka hati, sebab mungkin melalui kesaksian ini, Tuhan jaga, atau Tuhan ingin berbicara kepada hidup kita masing-masing. Dan saya berharap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan berkat pencerahan melalui kesaksian ini. Selamat menonton, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya bekerja di suatu organisasi yang dikenal sebagai teroris. And I wanted to go to United States to do bad things. Dan saya mau ke Amerika melakukan hal-hal yang jahat. But in 1989, I was arrested in Malaysia having 30 passports. Tapi di tahun 89 saya ditangkap di Malaysia. Saya punya 40 paspor palsu itu. And I was in jail. Dan saya di penjara. And I was praying every single day. Saya di penjara doa terus setiap hari. Because that's how I grew up. Karena saya dididik begitu. I read the Holy Book every day. Saya baca kitab suci tiap hari. I had memorized 2/3 of the book. Saya ingat buku itu 2/3-nya saya ingat. One day as I was praying, Satu saat saya lagi doa, suddenly a man appeared in front of me. tiba-tiba ada satu orang yang muncul di depan saya. And his whole being was light and shining like light. Dia orang tersebut bersinar sangat terang. And that scared me. Dan itu mengagetkan saya. Because I knew two things about him. Dan ada dua hal mengenai dia. That he is holy and he is just. Bahwa dia itu suci dan dia adil. And I knew
how much I have prayed, I am not holy and I am not just. Dan saya sadar seberapa banyak pun saya berdoa, saya tidak kudus dan saya juga tidak adil. And I knew because he is holy, he has to kill me. Dan saya tahu dia kudus, itu kenapa dia menampakkan diri depan saya. But I didn't want to die. Tapi saya tidak mau mati, karena saya takut dia akan membunuh saya. So I ran to the corner of the room, Dan saya lari ke ujung kamar, held my head in my arms, dan saya lindungi kepala saya, and asked, forgive me, forgive me, forgive me. dan saya minta ampun kepada sosok tersebut. Because I had heard God is forgiving and merciful. Karena saya dengar Tuhan Maha Pengampun Penyayang. But I had never seen an example of his mercy or forgiveness. Tapi saya nggak pernah melihat contoh dari belas kasihan dan pengampunannya. I was taught that you have to die, wait for the day of judgment, then you will know if you are forgiven. Saya diajarkan saya harus mati dulu, tunggu hari penghakiman, baru dapat pengampunan. But I needed forgiveness that day. Tapi saya dapatkan pengampunan hari itu. And I didn't think he will forgive me. Tapi saya tidak pikir saya akan diampuni. As I was repeating and shouting, forgive me, Saya berteriak, ampuni saya, I was completely hopeless. dan saya tidak ada harapan lagi. But I felt a touch on my shoulder, Dan saya merasa ada sentuhan di pundak, and he says to me, I forgive you. dan orang ini bilang, aku ampuni kau. And his voice pierced my soul. Dan hadiratnya itu menembus jiwa saya. And I felt forgiven. Dan saya merasa diampuni. And I didn't understand this. Dan saya tidak mengerti hal itu. I said only God can forgive. Saya pikir hanya Tuhan yang dapat mengampuni. This is definitely God, Dan ini pasti Tuhan. but this is not the God I studied about. Tapi ini bukan Tuhan yang saya pelajari. So I said, who are you that forgives me and I feel forgiven today? Saya tanya kepada sosok tersebut, siapakah engkau yang mengampuni saya dan membuat saya merasa diampuni? And he said, I am the way, the truth, and the life. Dan dia katakan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. But I didn't understand. Tapi saya nggak ngerti. I had never heard such words. Saya nggak pernah dengar kalimat itu. So I said, I don't understand. Saya bilang, saya nggak ngerti. What is your name? Siapa namamu? And he said, Jesus Christ. Dan dia katakan, Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. That day, Hari itu, I cried for 2 hours. saya nangis 2 jam. And then he said to me, Dan dia katakan kepada saya, Akshin, Afshin, I can forgive anybody, saya bisa ampuni semua orang. but who is going to tell them? Tapi siapa yang akan beritakan kepada mereka? And I said, I will. Saya bilang, saya yang akan beritakan. That was 36 years ago. Itu 36 tahun yang lalu. Today I stand here. Saya berdiri di sini sekarang. Hashim was kind enough to invite me to come here. Saya diundang Pak Hashim untuk Doing something great in Indonesia. Tuhan akan lakukan hal-hal besar bagi Indonesia. For about 15 years, I have prayed for Indonesia to see the revival of Jesus Christ. 15 tahun saya berdoa agar Indonesia mengalami kebangunan rohani untuk kemuliaan Tuhan Yesus. And God has set everything for such a time as this. Dan Tuhan sudah persiapkan untuk saat seperti ini. But I am surprised Tapi saya kaget because I see Christians divided. karena saya melihat orang Kristen terbelah. They are divided by doctrines and everything else. Terbelah oleh doktrin dan hal-hal yang lain. But God wants the body of Christ to be united. Tapi Tuhan mau tubuh Yesus bersatu. He wants every one of them to be together and lift the name of Jesus Dia mau Christ. kita semua bersatu memuliakan Tuhan Yesus. Because He is worthy. Karena dia layak. And I tell you this, if Indonesia prays, Karena kalau Indonesia memuji Tuhan, if Indonesian Christians pray together in unity, kalau orang Indonesia bersatu berdoa bersama, if Indonesian Christians stop complaining kalau orang Kristen Indonesia berhenti komplain and they just pray dan mereka hanya berdoa, and open their mouth and bless this nation, membuka mulut dan berseru memberkati bangsa, God will open the gates of heaven Tuhan akan buka pintu gerbang surga, and pour out the blessing that belongs to curahkan Indonesia. berkatnya bagi Indonesia. And Indonesia will change. Dan Indonesia diberkati Tuhan. Let's call Him Mari berseru kepada Tuhan to do His thing. untuk melakukan hal yang besar. So let's say together, Mari berdoa bersama. Jesus, Katakan bersama, Yesus.
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah yang telah kita dengarkan hari ini, kita belajar bahwa perjalanan iman seseorang seringkali tidak berjalan lurus dan mulus. Ada air mata, ada penolakan, ada tudingan, dan ada pintu-pintu yang tertutup. Namun di balik semua itu, kasih Tuhan tetap bekerja dengan lembut, memulihkan, menguatkan, dan memimpin langkah demi langkah. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun manusia yang berada di luar jangkauan kasih Allah. Sekalipun dunia menilai dan memberi cap tertentu, tetapi Tuhan melihat hati kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan juga sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat-ayat ini menjadi peneguhan bahwa siapapun yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah Ia tolak. Bahkan ketika seseorang merasa ditinggalkan oleh manusia, Tuhan tetap merangkulnya dengan tangan terbuka. Saudara, kiranya kesaksian ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi cermin bagi kita semua untuk semakin menghargai karya Tuhan dalam hidup setiap orang. Jangan pernah menghakimi proses seseorang, karena hanya Tuhan yang tahu pergumulan di balik air mata mereka. Mari kita belajar menjadi tubuh Kristus yang penuh kasih, yang menerima, mendukung, dan mendoakan mereka yang sedang berjalan mencari kebenaran. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan janji itu tetap berlaku hingga hari ini. Jadi, bagi setiap teman-teman yang sedang dalam pergumulan, ingatlah bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada rasa takut, lebih kuat daripada penolakan, dan lebih dalam daripada luka-luka yang masa lalu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya melalui video ini boleh memberkati kita, agar kita terus memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.